Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama. Halaman 244 Kurikulum Merdeka Belajar edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kelima, yaitu persamaan garis lurus. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 244 pada bagian soal latihan 5.3. Soal yang pertama, tentukan persamaan garis lurus untuk setiap garis pada gambar di halaman berikut. Maka silahkan perhatikan grafiknya pada halaman 245. Dan grafiknya adalah seperti yang berada di bawah ini. Yang pertama adalah yang K, persamaan garis lurus untuk garis K. Maka, perhatikan pada garis K. Garis K ini melalui titik negatif 1,1 dan melalui juga titik 0, negatif 2. Maka persamaan garis lurusnya adalah rumus dari persamaan garis lurus yang melalui dua titik adalah Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Berarti X1 Y1-nya adalah negatif 1 dan 1, X2 Y2-nya adalah 0 dan negatif 2. Maka Y dikurangi Y1 adalah Y dikurangi 1, dibagi Y2 dikurangi Y1 berarti negatif 2 dikurangi 1. Sama dengan X dikurangi X1 adalah X dikurangi negatif 1. Dibagi X2 dikurangi X1 adalah 0 dikurangi negatif 1. Y dikurangi 1 dibagi negatif 2 dikurangi 1 adalah negatif 3. Sama dengan X dikurangi negatif 1 itu sama saja dengan X ditambah 1. Kemudian 0 dikurangi negatif 1 adalah sama saja dengan 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. Kita gunakan perkalian silang. Maka Y dikurangi 1 dikalikan 1 adalah Y dikurangi 1 hasilnya. Sama dengan negatif 3 dikalikan X ditambah 1. Maka Y dikurangi 1 sama dengan negatif 3 dikalikan X adalah negatif 3X. Negatif 3 dikalikan 1 adalah negatif 3. Maka Y sama dengan negatif 3X dikurangi 3 ditambah 1. Hasilnya adalah Y sama dengan negatif 3X dikurangi 2. Persamaan garisnya bisa saja Y dikurangi 3X dikurangi 2. Atau bisa juga dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka menjadi 3X. Jadi dari negatif 3X itu pindah ke ruas sebelah kiri. Maka menjadi 3X ditambah Y ditambah 2 sama dengan 0. Jadi bisa yang sebelah kiri atau bisa juga yang sebelah kanan. Selanjutnya yang B. Kalau yang B itu berarti persamaan garis lurus garis yang L. Perhatikan untuk garis yang L. Ini garis L ini melalui titik negatif 5,0 dan 0,5. Maka persamaan garis lurusnya adalah Y dikurangi 1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. X1 Y1-nya adalah negatif 5,0. X2 Y2-nya adalah 0,5. Maka Y dikurangi Y1 adalah 0 dibagi Y2 dikurangi Y1 adalah 5 dikurangi 0. Sama dengan X dikurangi X1 berarti X dikurangi negatif 5 dibagi X2 dikurangi X1 adalah 0 dikurangi negatif 5. Y dikurangi 0 adalah Y dibagi 5 dikurangi 0. 5 dikurangi 0 adalah 5. Maka Y per 5 sama dengan X dikurangi negatif 5. Berarti sama saja dengan X ditambah 5 dibagi
0 dikurangi negatif 5 berarti 0 ditambah 5 adalah 5. Kita gunakan perkalian silang. Maka 5 kalikan Y adalah 5Y sama dengan 5 dikalikan dalam kurung X ditambah 5. Kita bagi semuanya dengan 5, yang ruas kiri dengan ruas yang kanan. Maka Y sama dengan X ditambah 5. Jadi 5-nya kita coret. Atau dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, berarti X-nya pindah ke ruas sebelah kiri, maka menjadi negatif X ditambah Y dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi persamaan garis lurusnya bisa yang Y sama dengan X plus 5, atau negatif X ditambah Y dikurangi 5 sama dengan 0. Selanjutnya yang C. Yang C ini adalah persamaan garis lurus garis M. Berarti kalau garis M itu, perhatikan, garis M ini melalui titik 0, negatif 4 dan 2,0. Maka persamaan garis lurusnya adalah Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. X1-nya adalah 0, Y1-nya adalah negatif 4. X2-nya adalah 2, Y2-nya adalah 0. Maka substitusikan nilai X dan Y tersebut. Y dikurangi Y1 berarti 0 dikurangi negatif 4 dibagi Y2-nya adalah 0. 0 dikurangi negatif 4 sama dengan X dikurangi X1. X1-nya adalah 0. Berarti X dikurangi 0 dibagi X2 dikurangi X1 adalah 2 dikurangi 0. Y dikurangi negatif 4. Berarti sama saja dengan Y ditambah 4 dibagi 0 dikurangi negatif 4 sama dengan 0 ditambah 4, yaitu hasilnya adalah 4. Sama dengan X dikurangi 0 adalah X. 2 dikurangi 0 adalah 2. Kita gunakan perkalian silang. Maka 2 dikalikan dengan Y ditambah 4 dan 4 dikalikan dengan X menjadi 4X. 2 dikalikan Y adalah 2Y ditambah 2 dikalikan 4 adalah 8 sama dengan 4X. Maka 2Y sama dengan 4X, 8 dari ruas sebelah kiri pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 8. Kemudian kita bagi 2 sederhanakan. Maka 2Y dibagi 2 menjadi Y sama dengan 4X dibagi 2 adalah 2X. 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi Y sama dengan 2X dikurangi 4. Atau bentuk lainnya, kita ke persamaan AX ditambah BY plus C. Maka menjadi negatif 2X ditambah Y ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita yang D. Yang D itu persamaan garis lurus garis N. Garis N ini melalui 2 titik. Kita ambil 2 titik. Yaitu garis N melalui titik 0,6 dan 8,5. Maka persamaan garis lurusnya Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. X1 Y1-nya berarti 0 dan 6. X2 Y2-nya berarti 8 dan 5. Y dikurangi Y1 berarti Y dikurangi 6. Kemudian Y2 dikurangi Y1 berarti 5 dikurangi 6. Sama dengan X dikurangi X1 berarti X dikurangi 0. Dibagi X2 dikurangi X1 adalah 8 dikurangi 0. Y dikurangi 6 dibagi 5 dikurangi 1 adalah negatif 1. Sama dengan X dikurangi 0 adalah X. 8 dikurangi 0 adalah 8. Kita gunakan perkalian silang. Maka 8 dikalikan dalam kurung Y dikurangi 6. Sama dengan negatif 1 dikalikan X adalah negatif X. 8 dikalikan Y adalah 8Y. Kemudian 8 dikalikan negatif 6 adalah negatif 48 sama dengan negatif X. Maka 8Y sama dengan negatif X ditambah 48. Jadi 48 ini dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan. Maka kita sederhanakan lagi dengan masing-masing dibagi dengan angka 8. Maka 8Y dibagi 8 adalah Y sama dengan negatif X dibagi 8 berarti negatif 1/8X. Kemudian 48 dibagi 8 adalah 6. Maka Y sama dengan negatif 1/8X ditambah 6. Atau kita dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C, maka menjadi 1/8X ditambah Y dikurangi 6 sama dengan 0. Selanjutnya yang E.
Yang E ini melalui titik negatif 1,6 dan tegak lurus terhadap garis L. Berarti kalau garis L ini adalah melalui titik 0, negatif 5,0 dan 0,5. Maka kita cari dulu kemiringannya. Kemiringan dari garis L ini adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Y2-nya berarti X1-nya adalah negatif 5, Y1-nya 0, X2-nya 0, negatif Y2-nya adalah 5. Maka Y2 dikurangi Y1 berarti 5 dikurangi 0, dibagi X2 dikurangi X1 adalah 0 dikurangi negatif 5. 5 dikurangi 0 adalah 5. 0 dikurangi negatif 5 berarti 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. 5 per 5 sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Maka gradiennya atau kemiringannya adalah 1. Karena garis ini melalui titik negatif 1,6 dan tegak lurus terhadap garis L, maka secara tegak lurus itu adalah gradien yang pertama dikalikan gradien yang kedua adalah negatif 1. Gradien garis L-nya adalah 1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Maka gradien yang garis yang keduanya adalah negatif 1 dibagi 1 sama dengan negatif 1. Masukkan gradien ini. Jadi persamaan garisnya, jadi persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 1,6 dan tegak lurus garis L adalah, rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Kita gunakan M-nya adalah M yang kedua, yaitu yang negatif 1. Berarti Y dikurangi Y1. Berarti X1 Y1-nya adalah negatif 6 dan negatif 1 dan 6. Berarti Y dikurangi Y1, Y1-nya adalah 6. Berarti Y dikurangi 6 sama dengan nilai M-nya adalah negatif 1 dikalikan X dikurangi X1-nya adalah negatif 1, maka dikurangi negatif 1. Berarti Y dikurangi 6 sama dengan negatif 1 dikalikan X adalah negatif X. Kemudian dikurangi negatif 1 itu sama saja dengan ditambah 1. 1 dikalikan negatif 1 adalah negatif 1. Maka Y sama dengan negatif X dikurangi 1. Kemudian angka 6 dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan. Maka menjadi Y sama dengan negatif X dikurangi 1 ditambah 6. Atau Y sama dengan negatif X ditambah 5. Persamaannya adalah seperti ini. Atau bisa juga dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C. Maka X-nya pindahkan dari kanan ke kiri, maka menjadi X, negatif X menjadi X ditambah Y. Asalnya 5 dipindahkan ke ruas kiri, maka menjadi negatif 5 sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi X ditambah Y negatif 5 sama dengan 0. Kemudian yang F. Yang F ini garis melalui titik 7,0 dan sejajar dengan garis K. Perhatikan pada garis K ini melalui titik 0, negatif 1,1 dan 0, negatif 2. Kita cari gradiennya dulu atau kemiringannya. Simbolnya adalah M. Maka M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Berarti Y2-nya adalah negatif 2 dikurangi Y1-nya adalah 1 dibagi X2-nya adalah 0 dikurangi X1-nya adalah negatif 1. Negatif 2 dikurangi 1 adalah negatif 3. 0 dikurangi negatif 1 sama saja dengan 0 ditambah 1. Hasilnya adalah 1. Negatif 3 dibagi 1 adalah negatif 3. Maka gradiennya adalah negatif 3 untuk yang garis K. Karena titik ini melalui sejajar dengan garis K, maka gradiennya sama karena sejajar. Berarti garis K dengan garis yang melalui titik 7,0 itu hasilnya adalah sama, gradiennya sama, yaitu negatif 3. Kita gunakan simbol M2. Maka persamaan garis lurus yang melalui titik 7,0 dan sejajar garis K adalah, kita gunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. X1-nya adalah 7, Y1-nya adalah 0. Maka Y dikurangi Y1 adalah Y dikurangi 0 sama dengan M-nya adalah negatif 3 karena sejajar. Negatif 3 dikalikan X dikurangi X1. X1-nya adalah 7. Maka Y dikurangi 0 adalah Y sama dengan negatif 3 dikalikan X, negatif 3X. Negatif 3 dikalikan negatif 7 adalah positif 21. Maka persamaannya Y sama dengan negatif 3X ditambah 21.
Atau bisa juga persamaannya dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Berarti X-nya dari negatif 3 dari sebelah kanan pindahkan ke sebelah kiri. Maka menjadi 3X ditambah Y. Kemudian dari positif 21 dari sebelah kanan pindahkan ruasnya ke sebelah kiri. Maka menjadi negatif 21 sama dengan 0. Atau persamaan lainnya adalah 3X ditambah Y dikurangi 21 sama dengan 0. Sekarang soal yang G, di mana persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 dan sejajar dengan garis N. Perhatikan pada garis N, di mana pada garis N ini melalui titik 0,6 dan 8,5. Maka kita cari terlebih dahulu kemiringannya atau gradiennya. Gradiennya adalah sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Berarti Y2-nya adalah 5. 5 dikurangi Y1 dikurangi 6 dibagi X2 8 dikurangi X1-nya adalah 0. 5 dikurangi 6 adalah negatif 1 dibagi 8 dikurangi 0 adalah 8. Negatif 1 dibagi 8 adalah negatif 1/8. Jadi gradiennya adalah negatif 1/8 untuk garis N. Karena garis yang melalui titik 0,0 ini gradiennya sejajar dengan garis N, maka M1 sama dengan M2, berarti gradiennya sama, yaitu negatif 1/8. Maka persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 dan sejajar garis N adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. X1-nya 0, Y1-nya adalah 0, maka Y dikurangi Y1. Berarti Y dikurangi 0 sama dengan M-nya adalah negatif 1/8 dikalikan X dikurangi X1-nya adalah 0. Y dikurangi Y sama dengan Y dikurangi Y adalah Y. Y dikurangi 0 adalah Y sama dengan negatif 1/8 dikalikan X adalah negatif 1/8X. Negatif 1/8 dikalikan 0 adalah 0. Maka persamaannya adalah Y sama dengan negatif 1/8X. Selanjutnya, soal yang bagian H. Persamaan garis yang melalui titik negatif 3, negatif 3 dan tegak lurus garis M. Berarti kita cari dulu garis M. Garis M ini melalui titik 0, negatif 5, 0, negatif 4, dan 2,0. Maka kita cari terlebih dahulu kemiringannya. Jadi kemiringan atau gradiennya adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Berarti 0 dikurangi negatif 4 dibagi X2 dikurangi X1 adalah 2 dikurangi 0. 0 dikurangi negatif 4 sama saja dengan 0 ditambah 4 hasilnya adalah 4 dibagi 2 dikurangi 0 adalah 2. Maka 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Maka kemiringannya atau gradiennya adalah 2. Karena garis yang melalui titik negatif 3, negatif 3 ini tegak lurus terhadap garis M, maka kemiringannya adalah M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. M1-nya yaitu gradien garis M, yaitu 2 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 adalah negatif 1 dibagi 2 atau negatif 1/2. Maka persamaan garis yang melalui titik negatif 3, negatif 3 dan tegak lurus garis M adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. X1-nya adalah negatif 3, Y1-nya adalah negatif 3. Dan M-nya adalah negatif 1/2. Maka Y dikurangi Y1 negatif 3 sama dengan M-nya negatif 1/2 dikalikan X dikurangi X1-nya adalah negatif 3. Y dikurangi negatif 3 sama saja dengan Y ditambah 3. Negatif 1/2 dikalikan X adalah negatif 1/2X. X ditambah negatif, X dikurangi negatif 3 sama saja dengan X ditambah 3. Maka Y ditambah 3 sama dengan negatif 1/2 dikalikan X adalah negatif 1/2X. Negatif 1/2 dikalikan 3 sama dengan negatif 3/2. Kemudian kita jumlahkan sesuai suku-sukunya. Maka Y sama dengan negatif 1/2X dikurangi 3/2. Kemudian angkat 3 dari sebelah kiri, positif 3 pindahkan ke sebelah kanan, ke ruas kanan, maka menjadi negatif 3.
Y sama dengan negatif 1/2X, negatif 3/2 dikurangi 3. Untuk penyebutnya kita bagi dengan angka 2 dulu, supaya penyebutnya adalah sama. Maka negatif 3/2 sama dengan 3 itu sama saja dengan 6/2. Maka hasilnya adalah Y sama dengan negatif 1/2X, negatif 3/2 dikurangi negatif 6/2 adalah negatif 9/2. Atau dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C, berarti 1/2X. Jadi dari ruas kanan pindah ke ruas kiri, ditambah Y, ditambah 9/2 sama dengan 0. Kemudian semuanya kita kalikan dengan angka 2. Maka 1/2X dikalikan 2 adalah X, ditambah Y dikalikan 2 adalah 2Y, 9/2 dikalikan 2 adalah 9, sama dengan 0. Jadi persamaannya bisa saja Y sama dengan negatif 1/2X dikurangi 9/2, atau bisa saja X ditambah 2Y ditambah 9 sama dengan 0 dalam bentuk persamaan dalam bentuk lainnya. Demikianlah video pembahasan untuk Matematika kelas 8 halaman 244 Kurikulum Merdeka edisi buku tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.